Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama terkait materi IPS. Baik, sebelum mempelajari ilmu IPS, tolong persiapkan alat tulis serta buku paketnya, dan mari kita mulai dengan bersama-sama membaca isti'adzah wal basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun yunbitu lakum bihi الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Kita telah mendengarkan bersama-sama Quran Surat An-Nahl ayat 10 dan 11, di mana di situ Allah memberikan ilmu melalui Al-Quran, yaitu menjabarkan terkait penciptaan Allah berupa air, di mana air tersebut menyuburkan tanaman sehingga menghasilkan beraneka ragam buah-buahan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama ilmunya Allah melalui kauniyahnya atau penciptaannya. Untuk itu kita akan membahas topik potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Selain letaknya yang strategis, yaitu berada di antara dua benua dan dua samudra, di mana benuanya yaitu benua Asia dan benua Australia, serta samudranya yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, Indonesia juga berada di wilayah tropis, karena dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat. Indonesia juga berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia atau Indo-Australia. Dari letak tersebut, kita mendapatkan banyak keuntungan, yaitu keuntungan dalam kekayaan sumber daya alam dan kemaritiman. Sebelum lebih lanjut membahas potensi sumber daya alam Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau semua hal yang ditemukan manusia di alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya, baik itu benda mati maupun benda hidup. Jenis sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam dibagi menjadi 3 sudut pandang. Yang pertama dilihat dari proses pembentukannya, yaitu ada sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Yang kedua dilihat dari sudut pandang materinya, yaitu ada sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Dan yang ketiga, jenis sumber daya alam dilihat dari letaknya. Ada sumber daya alam di darat atau terestrial dan sumber daya alam di lautan atau akuatik. Potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Namun sayang,
karena pemanfaatan yang berlebihan, hutan di Indonesia luasnya semakin berkurang. Potensi sumber daya hutan ada dua. Yang pertama, memiliki kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati. Dan yang kedua, memiliki hasil hutan berupa kayu, buah-buahan, dan obat-obatan. Jenis tanaman hutan di Indonesia bukan hanya kayu, tetapi juga berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam manfaat, seperti tumbuhan obat-obatan, tanaman hias, bahan bangunan, penghasil buah-buahan, dan lain-lain. Dalam hutan Indonesia terdapat 4.000 jenis kayu. 267 di antaranya memiliki nilai jual yang sangat tinggi, seperti kayu jati, keriung, meranti, agatis, rotan, cendana, rasamala, dan akasia. Persebaran jenis kayu di Indonesia. Mari kita simak bersama peta Indonesia. Di situ kita bisa lihat bersama persebaran jenis kayu di pulau-pulau Indonesia, di mana jenis kayu meranti, kriung, dan agatis ada di Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Kemudian di Pulau Nusa Tenggara Timur, yaitu ada kayu cendana. Di Pulau Jawa ada kayu rasmala, akasa, dan kayu jati. Dan di Pulau Sumatera ada rotan, serta di Pulau Kalimantan terdapat rotan, kriung, meranti, dan agatis. Fungsi hutan. Hutan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menyimpan air hujan dan mengeluarkannya ke sungai-sungai. Yang kedua, tempat hidup flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Dan yang kelima, sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkan. Potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan berbagai macam sumber daya tambang, yang telah banyak memberikan penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Sumber daya tambang yang dimiliki oleh Indonesia antara lain minyak bumi dan gas, batu bara, bauksit, pasir besi, dan emas. Sumber daya tambang yang pertama yaitu minyak bumi dan gas alam. Hampir setiap pengeboran minyak bumi menghasilkan juga gas bumi atau gas alam. Hasil pengeboran gas bumi ditampung lalu dicairkan. Gas bumi yang cair disebut LNG atau liquefied natural gas. Peta persebaran migas. Beberapa provinsi di Indonesia terdapat sumber migas, seperti Nangro Aceh Darussalam, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, dan Papua. Berikut tabel daerah dan pulau penghasil minyak bumi di Indonesia. Tolong kakak-kakak semua baca, amati, cermati daerah-daerah ini. Sumber daya tambang yang kedua yaitu batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati dan kemudian tertimbun selama jutaan tahun. Indonesia merupakan negara penghasil batu bara terbesar ke-6 di dunia, dengan cadangan 0,5% dari cadangan di dunia, dan jumlah produksi 246 juta ton.
Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia dengan tujuan ekspor diantaranya adalah Hong Kong, Taiwan, Cina, Korea Selatan, Jepang, India, Eropa, dan Italia. Daerah penghasil batu bara di Indonesia yaitu Kalimantan Timur, tepatnya di lembah Sungai Berau dan Samarinda. Yang kedua ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat atau Ombilin dan Sawah Lunto, dan Sumatera Selatan, Bukit Asam dan Tanjung. Sumber daya alam yang ketiga yaitu bauksit. Bauksit adalah biji aluminium. Logam aluminium sangat banyak kegunaannya karena ringan dan tidak mudah berkarat. Aluminium dipakai untuk membuat badan pesawat terbang, kapal laut, alat-alat dapur, dan sebagainya. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Daerah pertambangan bauksit yaitu berada di Kepulauan Riau, tepatnya di Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat, tepatnya di Singkawang. Sumber daya tambang yang keempat yaitu pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Daerah pertambangan pasir besi antara lain di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak atau Lampung, Pegunungan Fairbanks atau Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku atau Kalimantan Selatan. Sumber daya tambang yang kelima yaitu emas. Logam emas merupakan cadangan kekayaan suatu negara. Selain itu, logam emas juga dijadikan perhiasan, uang logam, barang kerajinan, dan harta simpanan. Daerah pertambangan yaitu berada di wilayah Jawa Barat, Papua, Kalimantan Barat, Nangro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Negara Indonesia selain memiliki kekayaan sumber daya alam di darat, yaitu berupa sumber daya hutan dan sumber daya pertambangan, Indonesia juga memiliki sumber daya alam di laut atau potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena daerah wilayahnya 2/3-nya berupa perairan. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas Indonesia. Di dalamnya terdapat kekayaan alam yang sangat luar biasa besarnya, baik berupa ikan, minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Sumber daya laut lainnya berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut disebut sumber daya pesisir. Yang pertama, perikanan. Laut Indonesia memiliki potensi lestari 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang memungkinkan bagi ikan untuk bergenerasi hingga ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan yang berada di daerah pasang surut air laut, berkembang dengan baik di pantai yang terlindungi, muara sungai, atau laguna. Fungsi hutan mangrove ada dua, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis, contohnya, hutan mangrove dijadikan sebagai habitat
atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Contoh yang kedua dari fungsi ekologis yaitu melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomisnya, contohnya yaitu hutan mangrove menghasilkan kayu yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar atau arang dan kertas. Contoh hutan mangrove yang berfungsi ekonomis yang kedua yaitu menghasilkan udang dan ikan. Daerah persebaran mangrove di Indonesia. Mari kakak-kakak semua lihat peta persebarannya dengan baik-baik, ya. Di situ di Pulau Sumatera terdapat 417.000 hektar. Kemudian di Pulau Jawa Timur terdapat 344.000 hektar. Kemudian di Jawa Barat 3,7 hektar. Kemudian di Papua 3,7 juta hektar. Di Kalimantan 53.000 hektar. Dan di Sulawesi 165.000 hektar. Terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerang tubuhnya. Terumbu karang di Indonesia sangat luas dan menjadi tempat tinggal ribuan jenis ikan, udang, moluska, dan ratusan jenis karang. Terumbu karang yang dapat tumbuh subur di Indonesia karena Indonesia berada di wilayah tropis atau hangat. Terumbu karang hanya dapat tumbuh dengan baik pada suhu 21 derajat sampai 29 derajat. Dan pada laut yang dangkal dengan kedalaman 18 meter. Terumbu karang memiliki manfaat yang bersifat ekonomis, ekologis, dan sosial ekonomi. Fungsi terumbu karang. Yang pertama, fungsi ekologis. Maksudnya, terumbu karang sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan. Selain itu juga, terumbu karang dijadikan sebagai tempat berkembang biaknya biota perairan. Sedangkan fungsi ekonomisnya yaitu terumbu karang menghasilkan berbagai jenis ikan, udang, alga, teripang, dan kerang mutiara. Selain itu juga, terumbu karang bisa dijadikan sebagai bahan bangunan dan jalan, bahan industri, bahan baku cindera mata. Terumbu karang juga bisa bersifat ekonomis apabila hasil terumbu karangnya dijadikan perhiasan. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Semoga kakak bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan salah ucap. Ya. Untuk itu, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, karena kegiatan belajar mengajar sudah selesai, jangan lupa kerjakan tugasnya. Nanti untuk pengisian tugas linknya menyusul. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.